Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pupriyanti Purnamabar, kelas TID 23, NIM 2344069. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pola arsitektur perangkat lunak yang populer, yaitu repositori arsitektur atau arsitektur repositori. Kita akan belajar pengertian tujuan, manfaat, dan contohnya dalam sistem nyata. Yuk kita mulai. Pengertian repositori arsitektur. Repositori arsitektur adalah pola arsitektur di mana semua data disimpan di satu repositori pusat yang dapat diakses oleh berbagai komponen atau subsistem aplikasi. Komponen-komponen ini berkomunikasi melalui repositori, bukan langsung satu sama lain. Struktur umum repositori. Secara umum, arsitektur ini memiliki dua bagian utama. Pertama, ada repositori atau pusat data, yaitu menyimpan semua informasi file atau database. Yang kedua, ada klien atau komponen. Komponen yang membaca dari dan menulis ke repositori. Repositori bertindak sebagai pusat komunikasi dan penyimpanan. Semua komponen bisa bekerja secara independen tapi tetap sinkron melalui repositori. Contoh sederhana repositori. Misalnya dalam sistem manajemen perpustakaan digital. Ada dua contoh. Yang pertama, database buku adalah repositori. Kedua, aplikasi peminjaman, aplikasi katalog, dan aplikasi laporan. Semua akses database di database ini. Semua komponen tidak saling berkomunikasi langsung, tapi semuanya update dan ambil data dari repositori yang sama. Keuntungan repositori. Beberapa keuntungan menggunakan repositori arsitektur. Yang pertama, ada data terpusat, yaitu semua komponen selalu sinkron karena menggunakan satu repositori. Yang kedua, memudahkan integrasi komponen baru dapat ditambahkan tanpa mengubah komponen lama. Yang ketiga, mendukung penyimpanan besar. Repositori bisa dioptimalkan untuk performa dan backup. Repositori arsitektur sering digunakan di sistem CID, sistem manajemen file dan aplikasi multimedia. Kekurangan atau tantangan. Namun ada beberapa kelemahan. Pertama ada single point of failure. Jika repositori pusat bermasalah, seluruh sistem bisa terganggu. Yang kedua ada bottleneck. Semua permintaan data melalui repositori bisa mempengaruhi performa. Yang terakhir ada kompleksitas keamanan, yaitu harus ada kontrol akses yang baik agar data tidak disalahgunakan. Implementasi umum repositori arsitektur. Dalam implementasi modern, repositori arsitektur sering menggunakan pertama ada database relasional atau new SQL sebagai repositori. Yang kedua, file server untuk penyimpanan dokumen atau multimedia. Yang ketiga, ada version control system seperti Git juga bisa dianggap repositori untuk kode dan dokumen. Komponen aplikasi hanya fokus pada logika bisnis, sedangkan semua data tersentralisasi di repositori. Contoh nyata repositori arsitektur. Yang pertama ada sistem pengolahan dokumen perusahaan atau dokumen manajemen sistem. Yang kedua sistem CID untuk desain teknik. Yang terakhir ada sistem multimedia untuk editing video atau audio di mana semua file disimpan di repositori pusat. Semua pengguna dan aplikasi mengakses data yang sama tanpa duplikasi. Kesimpulan repositori arsitektur sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan data terpusat dan banyak komponen yang berinteraksi dengan data tersebut.
Namun harus diperhatikan performa, keamanan, dan backup dari repository. Inilah materi dari saya. Terima kasih sudah menonton.